Kedua, selamat datang di minggu kedua bersama di bulan Juli, dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan tetap berperkara dengan ajaib buat setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan deklarasikan hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan, sebab kita umat yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Roh-Mu yang kudus ada bersama-sama dengan kami. Kuasai kami Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pengagungan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, hanya layak kami berikan kepada Tuhan kami yang hidup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji dan menyembah nama Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama angkat suara kita katakan, ku menyembah dalam kudusan nama-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yang percaya kita katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kau nyata di sini Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, ku besar Kau Yesus. Segenap jiwaku memuja-Mu, segenap jiwa
berkemenangan. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita deklarasikan kemenangan kita pagi hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir. Yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kembali angkat suaramu. Terjadi di sini. Segala yang baik, segala yang mulia terjadi di tempat ini. Terjadi di GBI Anugerah Tuhan. Terobosan yang baru. Lawatanmu terjadi di sini. Angkat suaramu, kita sembah Dia pagi hari ini. Sebab Dia yang layak menerima segala penyembahan. Yesus, Yesus. Sembah, ku tinggikan, ku agungkan nama di atas segalanya. Ku agungkan, ku tinggikan nama Yesus yang berkuasa di hidupku. Sembah namamu Tuhan, kami tinggikan namamu. Segarkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. This is the This is the life, Iman, anugerah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
dapat ku tangguh. Yes Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya jemaat Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jadikan doamu. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, satu-satunya sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Sama-sama katakan, haleluya, puji-mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas puji Sang Raja. Di mana saudara? Di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku Oke, sabar dulu. Belum semuanya semangat. Kita sedang memuji di hadapan Tuhan, amin. Daud dia menari-nari, dia bersorak-sorai. Orang bilang dia kayak orang gila, tapi Tuhan berkenan atas narinya Daud. Jadi waktu kita ada kata melompat, saya pengen jemaat ini semua melompat. Oke, bisa nggak? Kita tes dulu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua kakiku. Oke, kita lompatnya harus kompak saudara, ya. Jangan ada yang cepat, ada yang terlalu lambat ya. Katakan, kakiku kurang kompak. Kakiku kurang semangat. Kakiku mantap. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Semua jempol di atas yuk. Sebab Dia baik, bawa saya
sang banjir. Di mana saudara? Di atas gunung dan dalam sana. Tanganku, tanganku. Siap-siap jadi anugerah. Kakiku semua asik. Itulah rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Saudara, hati kami percaya kepadamu Tuhan. Yang kemudian ini sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Alam menara, semua siap melompat bagi Tuhan, teman. Perlindungan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung berontak, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhijab. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan nasmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu dalam benar dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih Jemaat Tuhan saja katakan, yuk. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Saatnya Bapa, kami rindu mendengar sabdamu, mendengar kebenaran firman-Mu.
Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Hamba berserah kepadamu Tuhan. Biarlah melalui bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, kebenaran firman-Mu saja yang diberitakan Bapa. Tuhan Yesus, mengurapi juga jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, bukakan telinga mereka Tuhan Yesus, untuk bisa menangkap pesan Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Langsung saja kita buka pembacaan kita di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27, tapi kita akan baca dua bagian ini. Kita akan baca ayat 1 dulu sampai 19. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita atau kebenaran firman pagi hari ini saya berikan tema di antara ego dan keselamatan. Saudara, setiap manusia mempunyai ego. Betul tidak? Betul? Tidak seorang pun yang tidak mempunyai ego. Dan itu sudah terjadi jauh sebelumnya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ego itu sudah muncul, saudara. Apa itu ego? Ketika kita merubah tahta Allah dalam hati kita menjadi senter kehidupan kita, biasanya ego timbul situ, saudara. Nah, peristiwa Naaman ini saya membaca dan saya merenungkan luar biasa, saudara. Siapa Naaman? Seorang panglima Raja Aram pada saat itu. Saya coba renungkan panglima Raja Aram seperti apa dia? Kalau di Indonesia mungkin dia ini, saudara, Jenderal bintang 5, panglima tertinggi Raja Aram pada saat itu. Dan dia memiliki kuasa yang luar biasa. Dia nomor 2-nya di Raja Aram itu. Luar biasa. Jadi kalau di Indonesia mungkin setara bintang 5 yang gagah, yang luar biasa. Tapi satu hal yang membuat dia merasa minder, merasa menjadi beban dalam hidupnya apa? Dia adalah seorang penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara, penyakit kusta pada zaman itu penyakit yang sangat dijauhi oleh orang saat itu. Kenapa? Orang yang mengalami sakit kusta saat itu adalah orang yang dianggap dikutuk dari Tuhan. Ya. Dan yang kedua, dia dikucilkan dari masyarakat sebenarnya. Dia tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadat. Pokoknya dianggap najis. Itu penyakit kusta pada saat itu. Tapi mengapa Raja Aram memilih tetap memakai Naaman? Itu satu punya tujuan, saudara. Karena dia panglima yang gagah perkasa dan pandai berperang. Kalau kita baca di ayat pertama tadi dikatakan bahwa sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Lantaran Naaman ini, kemenangan Raja Aram itu jatuh ke tangan mereka. Jadi Raja Aram terus memakai Naaman ini. Saudara, suatu ketika yang kita baca tadi ya, suatu ketika Naaman bergerombol menawan seorang perempuan Israel. Dan perempuan itu dibawa ke rumah Naaman. Perempuan itu dijadikan pelayan di rumah Naaman, menjadikan pelayan istrinya gitu. Saudara, lihat peristiwa bagaimana Naaman mengalami pemulihan. Melalui seorang gadis Israel, dia berkata kepada tuannya, "Nyonya, seandainya ini tuanku pergi ke Samaria, dia bisa disembuhkan oleh seorang nabi di sana." Siapa dong yang tidak mau sembuh? Apalagi kusta kan? Naaman waktu mendengar cerita itu, dia katakan kepada Raja Aram, begini yang dikatakan gadis itu. Ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan sakitku. Dengan spontan Raja Aram menulis surat, saudara. Ditulis surat itu dan ditujukan bukan kepada Nabi Elisa,
Lihat peristiwa ini. Bukan ditujukan kepada Nabi Elisa langsung, tapi Raja Israel. Siapa Raja Israel pada saat itu? Siapa? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Puji Tuhan, tidak ada yang tahu. Raja Aram, Raja Israel pada saat itu adalah Raja Yoram. Raja Aram pada saat itu siapa, saudara? Nggak tahu juga pasti. Ben-Hadad II. Dari mana saya tahu? Ya saya belajar. Nggak mungkin saya sampaikan saudara pada firman Tuhan kalau saya tidak belajar. Ben-Hadad ini adalah sebuah dinasti, saudara. Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, Ben-Hadad III. Sama dengan Firaun. Firaun itu bukan raja Mesir, tapi dinasti. Firaun I, Firaun II. Nah, kita kembali. Raja Ben-Hadad ini mengirim surat kepada Raja Israel. Tolong, pegawaiku Naaman akan ke situ, tolong sembuhkan. Saudara, ketika Raja Israel menerima surat ini, apa Raja Israel katakan? Apa Raja Israel katakan? Allahkah aku ini? Dia menanggapi salah, saudara. Dia pikirnya Nabi Elisa itu tinggal di Israel terus jadi pelayan raja. Tidak demikian, saudara. Allahkah aku ini sehingga harus menyembuhkan orang kusta? Mana bisa, aku bukan Allah. Tapi begitu dia mendengar itu, dia koyakan. Seperti yang kita baca, dia koyakan pakaiannya karena dikira mau ditantang berperang, saudara. Tetapi Elisa, Nabi Elisa, ketika mendengar itu, dia katakan kepada Raja Israel, bawa itu Naaman ke sini. Bawa ke rumahku. Aku yang berperkara dengan dia. Maka datanglah Naaman ke rumah Elisa. Saudara, kalau seorang panglima, pangdam, jenderal, itu ketika dia keluar, saudara tidak akan main-main. Pasti setiap ruangan disterilkan. Betul tidak? Sama. Naaman, seorang panglima yang besar, pegawainya banyak, dan dia pasti mensterilkan tempat yang akan dilaluinya sampai di rumah Elisa. Namun yang menarik ceritanya, saudara, ketika sampai di rumah Elisa, siapa yang keluar? Siapa yang keluar menyambut Naaman? Siapa? Siapa? Gehazi, bujangnya, saudara. Mengapa Elisa menyuruh bujangnya? Kenapa bukan Elisa yang keluar? Saudara, Naaman itu seorang yang sombong, saudara. Jabatannya kuat, jabatannya tinggi. Ini perkara pertama yang harus kita lihat, yang harus kita maknai dalam kehidupan kita. Sehebat apapun kita, jabatan apapun yang ada pada kita, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Nol. Makanya ketika Naaman datang ke rumah Elisa, yang disuruh apa? Pelayannya keluar, katakan kepada Naaman. Lalu Gehazi memberikan perintah kepada Naaman. Beginilah yang harus kamu lakukan. Pergi ke sungai Yordan, mandi di sana 7 kali, maka engkau akan tahir. Saudara, sinilah tema kita yang harus kita pelajari. Ego. Di antara ego dan keselamatan. Saudara, waktu Naaman mendengar itu, dan yang perintah cuma pelayannya, pelayan Elisa, ego Naaman muncul, saudara. Oke, coba kita baca ulang, saudara. Di ayat saya bacakan ya.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan, lihat, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar dan berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Sombong. Pernah sombong? Bapak Ibu pernah sombong? Pernah dong. Naaman ketika disuruh seperti itu, egonya muncul, saudara. Aura penglimanya muncul. Dia bilang begini, saya kira dong Elisa yang keluar, saudara. Ini kan pangdam loh, jenderal. Kenapa bukan Elisa yang keluar? Saya pikir Elisa akan keluar berkata, rasa karabala-bala, angkat tanganmu, taruh di bagian dadamu ya sakit. Naaman berpikir seperti itu, saudara. Disinilah saya berkata bahwa ego bisa menyesatkan kita. Saudara, perhatikan. Ego Naaman mulai dikikis di sini. Kesombongan Naaman mulai dikikis di sini. Seorang jenderal diperintah oleh seorang suruhan, saudara, itu sangat mustahil sebenarnya, saudara. Tidak gampang untuk memerintah seorang jenderal dengan seorang yang biasa-biasa saja. Makanya dia katakan bahwa dia pergi dengan panas hati, sambil gusar dalam hati. Bukankah sungai Parpar dan Abana itu lebih bersih dibandingkan sungai-sungai yang lain? Kenapa di sungai Yordan yang kotor itu saya harus mandi di sana? Saudara, ini menarik. Sungai Yordan bukanlah sungai yang bersih, saudara. Makanya Naaman tidak mau. Disinilah ketika kita datang kepada Tuhan, hal yang paling tidak dipikirkan manusia itu bisa Tuhan kerjakan, saudara. Hal yang paling menjijikan bagi manusia, Tuhan bisa pakai untuk memulihkan engkau. Apa Naaman lakukan, saudara? Langsung pergi? Dia pergi, tetapi dengan gusar dan panas hati. Saudara, ketika dia pergi, seorang ajudannya maju, mungkin Albert ya, Albert, Bapak, izin Bapak. Kalau seandainya Nabi Elisa itu suruh yang lebih besar dari ini, perkara yang lebih besar dari ini, pasti Bapak lakukan. Ini cuma disuruh mandi. Seorang pegawai ajudan dari Naaman memberanikan diri, saudara. Saudara, kalau dalam kesatuan militer tidak gampang, saudara, memberikan masukan kepada seorang panglima tanpa disuruh. Tidak gampang. Di sini ego Naaman lagi diuji, saudara. Izin Bapak, ini kan cuma disuruh mandi. Masa Bapak tidak bisa lakukan? Sekalipun disuruh minum ini, saya pasti Bapak bisa lakukan. Kenapa? Mau sembuh, kusta dong. Ego Naaman diuji. Perhatikan, Naaman mendengarnya. Saudara, dia dengar, saudara, pegawainya ini, saudara. Ada banyak kita seperti itu, saudara. Ketika orang biasa-biasa memperingati kita, memberikan masukan kepada kita, kita anggap, apa kau itu? Saya lebih ini dah. Kau belum apa-apa, kau belum lahir, saya sudah lahir duluan. Naaman bisa saja berkata begitu. Kamu apa, prajurit apa? Saya ini panglima. Tidak usah wajar-wajar saya. Tapi Naaman ketika mendengar masukan dari pegawainya, dia lakukan, saudara. Ego mulai turun. Dia pergi ke
Sungai Yordan. Apa dikatakan di sana, saudara? Disuruh apa? Halo? Disuruh apa? Tadi tidak baca. Disuruh apa? Menyimak enggak kebenaran firman Tuhan? Naaman disuruh apa? Berapa kali di Sungai Yordan? Berapa? Hah? Disuruh apa di Sungai Yordan? Ayo kita baca ulang sekali. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Disuruh mandi. Saya tanya saudara, dalam benak saudara, ketika saudara mandi, apa yang saudara lakukan? Pernah mandi enggak? Bapak Ibu pernah mandi enggak? Hah? Pernah mandi? Apa yang saudara lakukan ketika mandi, masuk kamar mandi? Apa aja? Hal yang paling utama adalah buka baju. Ego Naaman, kesombongan Naaman dilucuti. Disuruh mandi apa? Saudara, seorang panglima, jenderal, pasti dia akan berpakaian dengan sehebat mungkin, sematang mungkin, bahwa dia bisa dibilang bahwa dia seorang jenderal. Betul ya, Pak? Nah, mungkin saudara dia berpakaian biasa. Dia akan pakai baju sirah, ketopong, pedang, sampai dia kusta, saudara. Banyak yang dia tidak tahu dia kusta. Ditutup semua kehidupannya. Boroknya ditutup dengan apa? Baju sirah, pokoknya perlengkapan perang. Tetapi ketika dia disuruh masuk ke dalam Sungai Yordan, disuruh mandi, apakah dia mandi dengan bajunya? Ayo. Dia buka, saudara. Di sinilah saya mau katakan kepada saudara, ego. Ketika kita mempertahankan ego, bisa kita tidak diselamatkan, saudara. Kalau Naaman saat itu mau mempertahankan egonya, cerita ini tidak ada. Naaman akan kusta terus sampai mati. Tapi Naaman mencoba membuka bajunya yang menjadi tanda kehebatannya, tanda kejayaannya, kemegahannya dibuka. Terlihatlah borok, kusta, apa segala macam. Saudara, di luar kita banyak orang seperti ini. Bahkan dalam gereja bisa begitu, saudara. Dibungkus dengan jas yang bagus, pakaian rapi, tapi dalamnya borok, kusta banyak. Untuk mendapatkan sebuah pemulihan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan kita, berani harus dilepaskan, saudara. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, apapun itu. Selama dalam dunia itu yang tidak kekal, tidak ada apa-apanya. Tidak perlu kita banggakan. Apapun itu. Ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, buang. Naaman memilih hal itu. Dia buka bajunya, kelihatan borok kustanya. Dia masuk ke dalam kali Sungai Yordan, membenamkan diri 7 kali. Dan hasilnya apa, saudara? Coba lihat. Maka turun ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Saudara perhatikan kulit saudara, masih mulus? Masih mulus? Sudah keriput? Mau tahir? Mau menjadi mulus? Ayo benamkan diri di Rapocini, kali Rapocini. Alkitab berkata, Naaman kulitnya menjadi seperti anak. Coba lihat anak saudara. Anak itu seperti Jovi, saudara.
Kulitnya berubah menjadi tahir, sembuh. Naaman senang dong. Puji Tuhan. Coba kalau aku tetap gengsi, tetap aku emosi, egois, saya tidak akan sembuh. Saudara, jangan kita memandang enteng dengan seorang pelayan, seorang yang di bawah kita. Ketika kita ditegur atau dinasihati, diberi masukan, bisa-bisa dia menjadi penyelamatmu, saudara. Amin. Tuhan bisa pakai pelayan, pegawai Naaman untuk menyelamatkan Naaman. Ada banyak kita di sekeliling kita seperti itu, saudara. Kita sering memandang enteng orang. Ketika status kita lebih di atas, jabatan kita lebih di atas, kita dinasihati orang, kita tidak mau. Apa kau? Saya sudah lebih banyak macam makan asam garam. Makanya hipertensi dan asam lambung. Terlalu banyak makan asam garam. Padahal dia memberikan sesuatu arahan yang baik untuk keselamatan. Naaman mengalami hal itu. Adakah kita hari ini seperti itu, saudara? Mau melepaskan ego kita, melepaskan kesombongan kita. Apa yang menjadi kesombongan kita? Paulus pernah merasakan hal yang menjadi sombong dalam kehidupannya, saudara. Coba kita buka satu ayat ini. Paulus, saudara, apa yang menjadi kesombongan? Mulai ayat 6. Ini Paulus ya. Filipi 3 ayat 6. Kesombongannya masa lalu. Lihat, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, hukum Taurat loh. Dia bilang aku tidak bercacat. Terus, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang gua anggap rugi karena Kristus. Terus, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Saudara mau banggakan apa, saudara? Paulus lebih dari kita semua, saudara. Dia tidak bercacat dalam hukum Taurat. Saudara tahu berapa banyak hukum Taurat, saudara? Dia berani kata, aku tidak bercacat. Tetapi dia bilang, ketika aku mengenal Kristus Yesus, semuanya itu anggap sampah. Tahu sampah? Apa yang identik dengan sampah, saudara? Bau busuk, banyak lalat, menyengat, membuat tidak sehat. Tapi bagaimana dengan kita, saudara? Sering menyimpan sampah. Saudara, kalau mau gereja ini, mau hidupmu mengalami pemulihan, buang sampah. Berani seperti Naaman datang kepada Elisa. Dia buka segala menjadi kebanggaannya dan mengalami tahir. Ini makna rohani, saudara, yang pertama, bagian pertama. Coba kita lanjut, masih boleh ya? Saya khotbah 2 jam hari ini. Coba kita buka lagi ayat selanjutnya, kita baca selanjutnya ya. Bagian keduanya saya mau jelaskan kepada saudara-saudara, karena ini adalah satu bagian yang harus kita mengerti tentang peristiwa Naaman ini. Bisa? Ayat 20 sampai 27 ya, sampai selesai. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyengani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya.
Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lanjut. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat!" Jawabnya, "Selamat tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah mereka kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya itu di depan Gehazi. Terus, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya lah di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkata Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara, ini bagian kedua yang harus kita pelajari, saudara. Sama-sama punya 2 karyawan. Naaman punya ajudan, Nabi Elisa punya ajudan Gehazi. Jadi ceritanya ini, saudara, ketika Naaman sudah pergi jauh, Gehazi lari dari belakang, saudara. Dia kejar Naaman. Dia bohong kepada Naaman. Ada itu rombongan 2. Kalau bisa kasih sebagian itu untuk mereka. Saudara, Naaman percaya, saudara. Dikasihlah, saudara. Dan begitu Gehazi pulang, ketemu Elisa. Elisa tanya, "Dari mana?" "Oh, tidak dari mana-mana." Saudara, apa yang dialami Gehazi itu gambaran orang Kristen zaman ini, saudara. Saya tanya saudara, Gehazi ikut Elisa sudah berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Tidak pernah belajar ini GBI Anugerah ini. Berapa tahun Pak David? Kira-kira? Kira-kira? Hah? 20-an? Boleh lah. Tetapi penulis, ahli sejarah mencatat, bukan secara memprediksi secara benar, kira-kira Gehazi mengikuti Elisa sebagai pelayannya itu sekitar 10-11 tahun. Ikut. Semenjak Elia naik ke surga dan memberikan rohnya kepada Elisa, di situ Gehazi muncul. Nah, saudara, Gehazi ini ikut terus Elisa. Dia bisa saksikan Elisa membuat mujizat. Kemana-mana dia selalu ada. Dia lihat dengan mata sendiri, bahkan dengan mata kepala sendiri melihat Naaman disembuhkan. Saudara, gambaran orang Kristen banyak seperti Gehazi. Ikut pelayanan bertahun-tahun, sudah jadi pemimpin bertahun-tahun, tetapi sifat boroknya tetap ada, saudara. Tidak berubah. Apa? Matre. Saudara melayani dengan tujuan yang tidak murni, seperti Gehazi. Apapun kondisinya, ketika engkau melayani dan punya motivasi lain, Gehazi seperti itu, saudara. Sudah ikut bertahun-tahun dengan Elisa, melayani Elisa seorang hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Kita sudah pelayanan capek-capek, sudah habis-habisan,
tetapi hati kita tidak pernah berubah. Percuma. Alkitab berkata, apa yang dialami Naaman kembali kepada. Dan itu bukan main-main. Bukan hanya pada dirimu, anak cucumu, sampai selama-lamanya. Saudara, jangan menilai Tuhan itu hanya seorang pemberi berkat. Dia adil dalam berkatnya, dalam kasihnya, tapi dia adil juga dalam hukumannya. Ikut Tuhan harus seperti itu, saudara. Tidak bisa kita ikut Tuhan cari berkat, dosa terus melekat pada kita, kusta tetap melekat, borok tetap melekat, tidak mau berubah, tidak bisa. Kau hanya buang-buang waktu saja, sama seperti Gehazi. Saya minta ajar maju, ajar. Baik. Saudara, pagi hari ini saya mau ngajak kita semua, saudara. Kalau mau kita dipulihkan, kusta borok kita dipulihkan, berani tanggalkan sebuah yang menjadi kebanggaan bagi kita. Tidak ada hal yang perlu kita banggakan di hadapan Tuhan, tidak ada. Sesuatu pun tidak ada, semuanya milik Tuhan. Sebagai ayat penutup, mari buka dalam Roma Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamat. Naaman mengakui hal ini, saudara. Makanya ayat di dalam kitab itu selalu berhubungan, tidak ada yang tidak berlaku. Ditulis oleh semua berbagai orang, tetapi selalu punya tujuan yang sama dan saling keterikatan. Naaman tahu ini, saudara. Apa yang dialami sekarang ini dari dia. Makanya dia kembali kepada Elisa dan berkata, saya baru tahu, saya akan akui bahwa tidak ada Allah lain di Israel selain Tuhan. Dia tahu dia dapat kesembuhan dari dia, oleh dia, dan harus kembali kepada dia. Makanya pertobatan muncul dalam diri Naaman. Dia katakan kepada Tuhan, kepada Elisa, kiranya aku diperbolehkan, ampuni aku ketika aku sebagai pengabdi raja, pengawal raja masuk ke kuil Rimon. Ada kan tadi kita baca, saudara, kuil Rimon itu apa? Penyembahan berhala. Lambangnya ada 5, saudara. Kuil di mana orang mempersembahkan penyembahan sesat di sana. Dan raja dan Naaman harus masuk untuk bersama-sama Raja Aram mempersembahkan. Dia berkata, kalau boleh, aku diampuni untuk hal itu. Saya berharap kita hari ini bisa menerima kebenaran firman Tuhan, membuka hati untuk bisa melepaskan apa yang menjadi penghalang kita untuk dipulihkan. Mari renungkan kebenaran firman ini, tutup matamu. Biar engkau sendiri yang berhubungan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesombongan kita, apa menjadi kebanggaan kita, Tuhan, saat ini aku meletakkan di hadapan, aku mau lepaskan itu, Tuhan. Seperti Naaman dipulihkan, aku pun juga mau dipulihkan. Mari berdoa sendiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan.
lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Pujiannya berkata, basuh aku dalam darahmu, anak domba. Bibir ini saudara sering kita salah gunakan di hadapan Tuhan. Banyak kita melukai seseorang melalui bibir ini. Hari ini kita meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan luruskan hati kita. Jamah bibir ini yang sering salah bicara Tuhan. Lebih banyak berbicara negatif terhadap orang daripada berbicara positif. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sekali katakan, basuh aku, basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Oh, jaga bibir, luruskan hatimu dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Oh, lebih dari segalanya. Sama undang Pak David berdoa kita. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Nya. Saat ini kita sadari, kita tahu siapakah kita ini. Kita ini manusia yang paling berdosa. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita percaya, mari kita tanggalkan segala apapun yang menjadi kemegahan kita, apapun yang selalu merintangi untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Apakah kesombongan, ketinggian hati akan segala dosa-dosa kita. Kita percaya lewat firman Tuhan, saat ini kita baharui hati kita. Mari kita angkat tangan kita secara pribadi. Kita mengaku apapun itu, saat ini waktunya Tuhan, Roh Kudus akan menjangkau. Buka hatimu, baharui hidupmu. Di saat engkau meninggalkan tempat ini, engkau akan dibaharui. Engkau akan diubahkan oleh Roh Kudus. Dan hidupmu akan diberkati, hidupmu akan terpelihara. Dan engkau menjadi hamba yang setia. Ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Banyak kesombongan kami, ketinggian hati kami, banyak perbuatan-perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Dalam pelayanan kami, dalam hubungan kami terhadap teman kami, bahkan suami, istri kami, saudara-saudara kami, setiap pelayan-pelayan kami Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, kami sadari, kami mohon ampun Tuhan. Oleh firman-Mu yang kami telah dengar, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya, kami sungguh yakin percaya, kami telah dibebaskan, dilepaskan, dan kami beroleh sukacita damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, gereja jadi anugerah, dipulihkan, dibaharui, dimerdekakan. Kami jadi milik-Mu Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan untuk kemuliaan kami percaya Tuhan. Kami sungguh yakin Tuhan. Kami melewati proses demi proses. Kami mau belajar setiap tahun. Kami berdoa Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu, gembala kami yang kami kasih, bersama Ibu Gembala, Tuhan berikan kasih anugerah-Mu Tuhan. Berikan Tuhan, sehingga berkat-Mu tercurah bagi hamba-Mu, turun bagi kami seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, turun bagi kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kehidupan kami, pelayanan kami, mulai saat ini dan seterusnya ya Roh Kudus, Engkau campur tangan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini. Di saat kami berdoa, kami sepakat Tuhan, adalah momentum yang terbaik saat ini untuk kami bergandengan tangan. Berkati kami semua yang hadir, secara khusus hamba-Mu Evangelis Mirna Tante Padang. Tolong dia Tuhan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas tanggung jawab, baik sebagai hamba-Mu, baik sebagai kepala rumah tangga, untuk mengayomi istri anak-anaknya, bahkan di dalam rekan-rekan kerja. Tuhan berkati kami semua juga Tuhan, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersukacita oleh lawatan
Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sudah bisa berdiri bagi Tuhan. Katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersegera di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sama-sama kita berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan, lalu dengan syukur kita, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersegera di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semua katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan pemain bagi Yesus akan duduk kembali. Sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman bagi gereja untuk kegiatan seminggu ke depan. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Mirna Take Padang, dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hari Jumat ada menara doa fellowship jam 7 malam di lantai 12. Mari sama-sama kita bergabung untuk menara doa fellowship. Dan kemudian minggu depan kembali kita akan beribadah dalam ibadah Raya GBI Anugerah jam 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, untuk boleh diajak bergabung bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau bertahta di atas kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan gereja-Mu GBI Anugerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus menuntun gereja ini Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati Bapa, sehingga segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati Bapak Wakil Gembala bersama dengan istri dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah kiranya urapan kuasa Tuhan terus tercurah dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga dalam pelayanan hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, Tuhan juga memberkati. Keluarga demi keluarga Tuhan memberkati Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi setiap hati jemaat-Mu GBI Anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu GBI Anugerah. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul hari-hari ini.
Tuhan Engkau lawat, Tuhan Engkau berikan jalan keluar, Engkau buka jalan bagi jemaat-Mu GB Anugerah. Engkau memberikan kekuatan selalu Tuhan, iman yang teguh, tak percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa bagi jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan, untuk kami sama-sama boleh memuji menyembah Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap program-program gereja-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah menara doa, kami menyerahkan ibadah raya setiap minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati Bapa, Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Engkau memberkati tempat ini Tuhan, Hotel Grand Maleo, berkati pemiliknya, bahkan keluarga besar hamba-Mu Tuhan memberkati, bahkan semua staf karyawan yang bekerja di tempat ini Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami melihat banyak kesulitan terjadi di tengah-tengah bangsa kami, tapi kami percaya Tuhan, saat kami bersehati, saat kami berdoa bersama Tuhan, membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Engkau yang akan mendengar, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Tuhan tolong bangsa Indonesia, Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua staf jajarannya Tuhan. Tuhan Engkau yang akan memberikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap mengambil keputusan bagi bangsa kami, sungguh-sungguh semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan dari berbagai sektor, dari berbagai bidang, Tuhan akan kerjakan bagi Indonesia. Berkati Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan sekitarnya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan melindungi, menyertai. Tuhan juga yang akan memberkati Bapa, sehingga kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu atas kota dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, sama-sama kita beri Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
kedua belah tanganmu. Dengan iman percaya, terimalah berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat saudaramu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berhak memberkati sehingga engkau semakin diangkat naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Dia datang menjemput kita. Setiap kita yang dipercaya, diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.